Shalom, Bapak dan Ibu, anggota Persekutuan Simeon Hana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dengan situasi dan kondisi yang sama di tengah pandemi COVID-19. Namun saya berharap kita dengan suasana hati yang berbeda, yaitu suasana hati yang penuh harapan dan sukacita selalu di dalam Tuhan, apapun keadaannya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dan juga pengharapan bagi kita semua yang saat ini mungkin berkenan untuk bersekutu bersama di dalam Persekutuan Simeon Hana. Namun sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Pun saat ini Tuhan, Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami meskipun secara online, tetapi kami yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam sebuah persekutuan onsite. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kami, boleh kami hayati, kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai dengan yang keempat, yang demikian firman-Nya. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Bapak dan Ibu, di dalam dunia hampir semua dari kita, semua orang itu pernah menangis dan pernah merasakan sesuatu hal yang tidak mengenakkan. Bahkan bayi baru lahir pun itu sudah menangis karena mungkin dia merasakan situasi yang berbeda dalam kandungan hangat, kemudian dipaksa keluar dalam satu situasi yang mungkin tidak sehangat atau senyaman di dalam kandungan ibunya. Bapak dan Ibu, kadang kita juga dipaksa untuk berada di dalam situasi yang sulit, tidak mengenakkan, bahkan ada dalam penderitaan. Dan ini bisa saja menjadi pertanyaan bagi sebagian kita orang percaya. Mengapa mengikut Kristus sama saja masih sengsara, bahkan malah tambah? Ada banyak di antara kita yang mengira bahwa mengikut Yesus artinya bebas secara total dari penderitaan. Tapi kenyataannya tidak. Kita tetap menderita, bahkan lebih atau bertambah. Bapak dan Ibu, ada sebuah analogi sederhana yang mungkin bisa kita pakai. Seorang anak kecil biasanya suka dengan yang manis-manis seperti permen atau es krim. Mereka bisa dengan cepat menghabiskan banyak es krim ataupun permen tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah itu baik untuk mereka apabila itu terus-menerus dimakan? Dan jawabannya tentu tidak. Gigi mereka akan rusak
dan mereka juga akan enggan untuk makan sayuran ataupun buah. Karena sayuran tidak seenak permen yang manis yang selalu mereka makan dan mereka sukai. Dan kita mencoba tetap memberi sayuran untuk anak kita. Untuk apa? Untuk tumbuh kembang mereka menjadi lebih baik. Bukan hanya diberi permen yang mungkin enak buat mereka, tetapi belum tentu itu berguna dan justru membuat mereka tidak tumbuh dengan baik. Bapak dan Ibu, sama halnya dengan pertumbuhan iman kita. Kalau kita selalu berada dalam keadaan nyaman terus, enak terus, senang terus, maka kita akan terbentuk menjadi orang yang tidak peduli kepada orang lain. Terbuai dalam kenikmatan hidup dan kenyamanan hidup. Saudaraku, setiap kita pernah merasakan kehilangan. Entah apa itu bentuknya. Pernah kecewa, sakit hati, pusing, bingung, gak tahu cara atau jalan keluar yang harus ditempuh dari permasalahan yang ada. Mungkin pusing, mumet memikirkan anak-anak. Dan Bapak Ibu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana mengalami hal yang sama. Dan saya pun pernah mengalami hal yang buat saya sangat berat di dalam hidup saya. Dalam waktu 1 minggu saya harus kehilangan pasangan hidup saya. Dan ditinggali 2 anak yang terkecil berumur 5 tahun. Kerja hanya sebagai honorer. Belum ada rumah. Dan selama itu saya sangat bergantung kepada suami saya di dalam banyak hal. Dan Bapak Ibu, saking bingungnya, saya tidak bisa melakukan apapun atau memikirkan apapun. Hingga suatu malam, di dalam perenungan saya teringat satu ayat yang waktu itu saya berikan di dalam penabisan pendeta untuk suami saya di tahun 2001 di GKJ Medari, yaitu Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari situlah Bapak Ibu, saya bangkit. Ada 2 anak yang menjadi tanggung jawab saya dan bergantung penuh pada saya. Kemudian saya menyadari itu dan saya berjanji bahwa saya harus kuat dan mampu melampaui semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang di luar sana yang menderita. Bahkan mungkin lebih dari apa yang kita alami. Tapi kenapa mereka kuat dan mereka mampu bertahan? Semua karena cara pandang yang berbeda setiap orang di dalam menghadapi permasalahan hidup. Yakobus menyampaikan firman Tuhan yang berbunyi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, apakah ketika menulis surat ini, Yakobus dalam keadaan yang baik? Jelas tidak. Yakobus melihat bagaimana penganiayaan kepada orang-orang yang
beriman kepada Kristus. Dia melihat penderitaan di sana sini, ketakutan, kebingungan yang luar biasa. Namun Yakobus terus mengingatkan kepada kita, memotivasi kepada kita, agar kita tidak kehilangan pegangan dan terus mengandalkan Tuhan ketika kita menghadapi permasalahan hidup kita. Apalagi permasalahan hidup kita itu berat menurut timbangan kita. Kita yang saat ini hidup di masa pandemi, pasti hal itu berdampak di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita bisa saling bersapa, bertegur sapa, curhat sana sini, secara ekonomi tercukupi, namun karena berdampak, kita merasakan satu masalah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bergandengan tangan untuk kita saling membantu, menghibur dan menguatkan satu dengan yang lain, serta kita terus berpegang teguh kepada janji Allah. Maka kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang kita alami. Dan tentu itu akan membuat kita kuat, karena kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita sudah menerima firman-Nya. Biarlah firman itu senantiasa tertanam di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan kami untuk kami senantiasa berpegang teguh kepada janji Allah. Dan biarlah senantiasa Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup kami, terkhusus pada saat ini Tuhan, ketika kami sedang mengalami masa pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali saudara-saudara kami yang merasakan penderitaan, terjangkit COVID-19. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka satu persatu, dan biarlah Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan mereka di dalam pengobatan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, kekuatan serta penghiburan dari Tuhan akan membuat kami mampu untuk melampaui setiap pencobaan yang kami hadapi dan kami alami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami di dalam mensikapi setiap hal, di dalam pelayanannya. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, meskipun banyak kendala yang kami hadapi di dalam pelayanan kami. Engkau berikan kesehatan juga kepada pendeta, penatua, majelis. Engkau berkati setiap pelayanan mereka. Tuhan berkati juga untuk pemerintahan bangsa dan negara kami di dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mampukan pemerintahan kami untuk menghadapinya, menanggulanginya, sehingga pada saatnya nanti Tuhan, COVID segera berlalu dan kami boleh hidup normal seperti sedia kala. Sungguh kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan di dalam janji Tuhan. Engkau mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap pergumulan kami satu persatu, terkhusus untuk persekutuan Simeon Hana. Biarlah tangan Tuhan terulur untuk mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah seluruh doa kami yang senantiasa kami bawa di dalam nama-Mu saja.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga itu menjadi berkat dan kekuatan untuk Bapak Ibu semua di dalam menghadapi setiap pencobaan hidup yang Bapak Ibu alami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name, Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior.
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah.